Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Amalia dari kelas PM23I dengan digit NIM terakhir yaitu 170. Di sini saya akan membahas tentang elips. Nah, langsung saja. Untuk definisi sendiri, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktris D tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari 1. Nah, E di sini adalah eksentritas. Oke, lanjut ke istilah-istilah dalam elips. Bisa dilihat pada gambar tersebut, F1 dan F2 itu disebut dengan fokus, dan D1 dan D2 adalah direktris. Nah, jika P pada elips, maka P F1 per jarak P, D1 sama dengan P F2 per jarak P D2 sama dengan E, dimana E tadi adalah eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Selanjutnya V1, V2, T1 dan T2 adalah puncak elips. Nah, O di sini adalah pusat elips, di mana 0 V1, 0 V2 dan A, 0 V1 sama dengan 0 V2 sama dengan C, dan 0 T1 sama dengan 0 T2 sama dengan V. Dan V1 V2 itu disebut sumbu simetri. T1 T2 itu juga disebut dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus itu disebut dengan sumbu panjang. Di situ ada V1 V2 dengan V1 V2 sama dengan 2A, dan sumbu simetri yang tidak memuat fokus itu disebut dengan sumbu pendek. Pada gambar itu terdapat T1 T2 dengan T1 T2 sama dengan 2B. Nah, tali busur yang melalui fokus itu disebut dengan tali busur fokus. Dan tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang itu disebut dengan latus rectum. Nah, dalam hal ini A, B, dan C, D itu adalah latus rectum. Sedangkan yang terakhir yaitu ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips itu disebut dengan jari-jari fokus. Selanjutnya terdapat persamaan umum elips. Misalkan diketahui pada pusat elips yaitu P dengan titik alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X dan sumbu pendek itu terletak pada sumbu Y. Nah, fokus F1 itu alfa plus C, beta, dan A di sini adalah setengah sumbu panjang, B itu setengah sumbu pendek, dan E adalah itu eksentrisitas elips. Persamaan umum elips itu dapat dicari dari keterangan yang diketahui, di mana P, titik P yaitu alfa, beta, F2 fokusnya yaitu alfa min C, beta, T1 itu A, beta plus B, dan T2 alfa, beta min B, sedangkan fokus F1 yaitu alfa plus C, beta. Untuk mencari persamaan direktris, PF1 sama dengan C dan PV1 sama dengan A, di mana A lebih dari C, dan selanjutnya yaitu V1 yaitu tadi alfa plus A, beta, dan V2 yaitu alfa min A, beta pada elips, sehingga V1 F1 per V1 D sama dengan E, di mana V1 F1 tadi A min C per V1 D itu PD min A sama dengan E, akan menghasilkan atau bentuk lainnya yaitu A min C sama dengan E dikalikan PD per min A. Itu persamaan yang pertama. Lalu V2 F1 V2D sama dengan E akan menghasilkan A plus C PD plus A sama dengan E dengan bentuk lain yaitu A plus C sama dengan E dikalikan PD plus A. Itu akan menghasilkan persamaan kedua. Nah, jika persamaan pertama dan kedua itu dijumlahkan, itu akan memperoleh seperti ini, yaitu PD sama dengan A per E. Dan jika persamaan pertama dan kedua itu dikurangkan, maka akan diperoleh 2C sama dengan 2EA, sehingga kedua ruas ini dibagi dua akan menghasilkan C sama dengan EA. Nah, jadi persamaan direktris D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Kenapa enggak Y? Karena
direktris D1 itu sejajar dengan sumbu Y, sehingga menggunakan yang X. Lalu yang kedua, mencari hubungan antara A, B, dan E. T1V1 T1F1 per T1T aksen sama dengan T1F1 per PD sama dengan E. Sehingga akan menghasilkan bentuk lain, yaitu T1F1 sama dengan EPD sama dengan E per E sama dengan A. Lalu PT1 ini menggunakan teorema Pythagoras karena pada elips tadi ini menghasilkan segitiga siku-siku, sehingga PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat min PF1 kuadrat, sehingga PT1 kuadrat tadi B sama dengan T1F1 kuadrat itu A kuadrat min F1 kuadrat itu adalah C kuadrat, di mana B kuadrat A kuadrat sama dengan A kuadrat min C tadi kan sudah diketahui ya bahwa C sama dengan E dikalikan A, sehingga C kuadrat itu adalah A kuadrat dikalikan dengan E kuadrat, sehingga akan menghasilkan atau bentuk lainnya dari persamaan tadi adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan 1 min E kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu untuk menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K yaitu XK min YK pada elips dan F1, alfa min C, beta dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1. Maka K aksen adalah K alfa plus A per E, YK. Nah, dimana di sini F1K per K aksen sama dengan E, atau bentuk lainnya yaitu F1K sama dengan E dikalikan K aksen. Nah, kita masukkan saja F1K tadi adalah XK min alfa plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E akar XK min alfa plus A per E kuadrat plus YK min YK kuadrat. Nah, kedua ruas dikuadratkan sehingga menghasilkan XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa min A per E kuadrat. Kita operasikan saja sehingga akan menghasilkan XK min A kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K sembarangan pada elips, maka jika koordinat titik K itu dijalankan, akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti di atas untuk direktris 2 dan fokus F2, maka akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan umum elips dengan pusat P itu alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan ketentuan A itu lebih dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu akan menghasilkan elips horizontal. Nah, kan tadi jika pusatnya P, alfa, beta. Nah, sedangkan untuk P 0,0 untuk elips horizontal, persamaan umum elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau terdapat elips horizontal pasti akan ada elips vertikal, di mana dengan cara yang sama maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu akan menghasilkan elips vertikal. Nah, untuk elips vertikal yang pusatnya P sama P itu 0,0 dengan A kurang dari B, maka persamaan umum elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, terdapat persamaan garis singgung elips.
Yang pertama yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Dimisalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong antara garis dan elips itu diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat plus Y tadi diganti dengan persamaan garis dengan gradien M, yaitu mx plus b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kedua ruas ini dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat, sehingga akan menghasilkan b kuadrat x kuadrat plus a kuadrat mx plus b kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat, sehingga akan menghasilkan persamaan 1 yaitu b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat x kuadrat plus 2a kuadrat mx plus a kuadrat b kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus B akan menyinggung elips, maka titik potongnya harus berimpit. Nah, hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 sama dengan 0. Persamaan 1 tadi adalah ini ya, B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2A kuadrat MPX plus A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita mencari diskriminannya, yaitu kita masukkan saja 2A kuadrat MP kuadrat min 4 dikalikan dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, C nya yaitu A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kita operasikan akan menghasilkan P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, sehingga P itu plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat sama plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama itu akan diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat pada P alfa, beta dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Dan yang kedua yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Selanjutnya titik singgungnya itu jika diketahui T X1 Y1. Nah, misalkan persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan P X2 Y2 merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku seperti ini. B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Nah, karena T tadi X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan 2 dan 3 itu akan diperoleh B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, kita akan memperoleh persamaan keempat yaitu min B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, untuk persamaan yang kelima kita memperoleh yaitu persamaan garis PT, yaitu Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikalikan dengan X min X1. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita memperoleh persamaan ke-6 yaitu Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 dikali dengan X min X1. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P itu berhenti dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, sehingga persamaan 6 itu akan menjadi persamaan 7 seperti ini. X1 X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, karena ini persamaan itu akan menjadi X1
persamaan elips tadi, maka persamaan 7 itu akan menjadi x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan garis singgung pada elips tadi dengan titik singgung P, x1y1 adalah x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips yang persamaannya x min a kuadrat min alpha kuadrat per a kuadrat plus y per min b beta kuadrat per untuk elips yang persamaannya x min alpha kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgungnya dengan titik singgung x1, y1 adalah x1 min alpha dikalikan dengan x min alpha per a kuadrat plus y1 min beta dikalikan dengan y min beta per b kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Melalui titik di luar elips, misalnya di sini T, x0, y0 di luar elips. Misalnya persamaan elipsnya yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan titik A, x aksen, y aksen, suatu titik singgung. Persamaan garis singgung A itu akan menjadi x aksen x per a kuadrat plus y aksen y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A pada elips maka memenuhi x aksen kuadrat per a kuadrat plus y aksen kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini akan menjadi persamaan ke-8. Karena garis singgung melalui T, maka itu akan memenuhi x aksen x0 per a kuadrat plus y aksen y0 per b kuadrat sama dengan 1. Ini akan menjadi persamaan ke-9. Nah, dari persamaan 8 dan 9 kita dapat mencari x dan y sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, itu sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.